Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fariska dengan NIM 22043090. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan materi ketenagakerjaan. Pembahasan kali ini itu ada perlindungan pekerja, yang kedua Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang ketiga Sistem Peradilan Hubungan Industrial, dan yang keempat Organisasi Pekerja atau Buruh. Ketenagakerjaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Pembahasan yang pertama itu perlindungan pekerja. Pengertian dari perlindungan pekerja berasal dari bahasa Belanda yaitu arbeidsbescherming dan employee protection dalam bahasa Inggris. Perlindungan pekerja adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Pihak-pihak dalam perjanjian kerja itu ada 4. Yang pertama TKI di Indonesia, tenaga kerja atau buruh dengan pengusaha atau majikan. Yang kedua TKI di luar negeri, calon TKI, pelaksanaan penempatan TKI swasta, mitra usaha di LN, itu menggunakan jasa TKI. Yang ketiga pekerja outsourcing. Pekerja outsourcing, perusahaan yang menyediakan tenaga kerja atau jasa yang menggunakan jasa. Yang keempat, pendayagunaan tenaga kerja wanita dan anak sama dengan perjanjian TKI bekerja di Indonesia. Kemudian ada cakupan perlindungan pekerja. Menurut Supomo, ada 3 bentuk perlindungan atau cakupan. Yang pertama itu perlindungan ekonomis, bentuk penghasilannya cukup. Yang kedua perlindungan teknis, bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Yang ketiga perlindungan sosial, jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi. Mengapa perlindungan kerja bagi pekerja atau buruh mutlak diperlukan? Yang pertama tuh posisi tawar rendah, 2 buruh atau pekerja dipandang sebagai objek. Akibatnya, pengusaha sewenang-wenang, tuntutan kerja maksimal, upah sebatas upah minimal provinsi, dan kurang diperhatikan masa kerja pekerja atau buruh. Dasar hukum perlindungan pekerja itu ada 5. Yang pertama pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 UUD 1945, tentang setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, pasal 28D ayat 2 UUD 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bentuk perlindungan pekerja ada 6. Yang pertama, hak-hak pekerja itu perlindungan PHK, cuti, upah yang layak, jam sostek, dan jaminan pensiun. Yang kedua, kondisi kerja, di mana waktu kerja, istirahat kerja, dan kerja lembur. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, kesusilaan. 5, pemeliharaan moral. 6, perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pembahasan yang kedua itu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sejarah perkembangan undang-undang ini pada zaman Hindia Belanda di Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan dimulai tahun 1887, pemerintahan Hindia Belanda pertama kali mengeluarkan ordonansi tentang pengerahan orang Hindia Belanda. Di tahun 1925 mengeluarkan juga ordonansi tentang pembatasan kerja pada anak dan kerja malam bagi wanita. Dan tahun 1926 mengeluarkan ordonansi tentang kerja anak-anak dan orang muda di atas kapal. Serta tahun 1936, pemerintah mengeluarkan kembali ordonansi yang mengatur tentang kegiatan mencari calon pekerja. Selanjutnya di tahun 1939 dikeluarkan ordonansi tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan dari luar Indonesia. Di zaman kemerdekaan, sejak zaman kemerdekaan, pengaturan mengenai ketenagakerjaan dimulai pada tahun 1949 ketika pemerintah pertama kali mengeluarkan ordonansi tahun 1949 tentang pembatasan kerja pada anak. Kemudian tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
Kemudian tahun 1954, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Selanjutnya, tahun 1961, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1961 tentang wajib kerja sarjana. Di tahun 1963, pemerintah mengeluarkan Nomor 7 PNPS tahun 1963 tentang pencegahan pemogokan dan atau penutupan atau lockout. Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1998 tentang perubahan berlakunya undang-undang. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka seluruh peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peran sertanya dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan. Serta beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai. Pembahasan yang ketiga itu sistem peradilan hubungan industrial atau PHI. Sejarah perkembangannya, keberadaan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dirasa kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Undang-Undang PHI ini telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Desember 2003, berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2004. Undang-Undang PHI baru berlaku setelah 2 tahun diundangkan, yaitu pada 14 Januari 2006. Sedangkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama tentang perselisihan itu ada beberapa jenis. Yang pertama perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran. Yang kedua perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat. Yang ketiga perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat kerja atau buruh dengan serikat pekerja atau buruh lainnya. Tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Yang kedua, pihak-pihak yang bersedia. Dalam Undang-Undang PHI, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Untuk prosedur penyelesaian, itu ada beberapa tahap. Yang pertama, penyelesaian di luar pengadilan. Sifatnya ini wajib, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga atau mekanisme ada 4. Yang pertama tuh bipartit, yang kedua mediasi, yang ketiga konsiliasi, dan yang keempat arbitrase. Penyelesaian yang kedua itu melalui pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial ini merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian pengadilan hubungan industrial ini memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Yang kedua, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Yang ketiga, tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Dan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung atau MA. Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial.
Putusan pengadilan hubungan industrial melalui kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambatnya 14 hari kerja terhitung. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan oleh sidang majelis hakim, dan bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Nah, adapun alat bukti penyelesaian perselisihan. Pembuktian dapat diperlukan dari segi substansi perselisihan, misalnya pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan, dan dapat pula pembuktian dari sisi prosedur, yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan, bipartite, dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrasi. Putusan sela. Dalam Undang-Undang PHI dikenal adanya putusan sela. Putusan yang tidak menyangkut pokok perkara putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Kemudian sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta. Pembahasan yang terakhir itu organisasi pekerja atau buruh. Yang pertama, organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh atau keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja atau buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan kerja atau buruh dan menciptakan hubungan industrial yang dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Yang kedua, Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh itu ada pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh. Kemudian pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja dikarenakan sanksi pidana pekerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta, paling banyak 500 juta, dan tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana kejahatan. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan dan presentasikan dari PPT saya. Apabila ada kesalahan atau kelebihan kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.